Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang di situ terkait dengan ilmu pengetahuan, cinta ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Anak-anak sekalian, kalian tentu sudah pernah mendengar ayat tersebut atau sering, maka mari kita pelajari lagi yang sudah pernah atau yang belum. Dari ayat tersebut, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dahulu kita terbayang bahwa manusia bisa sampai ke bulan. Namun pada masa sekarang berita manusia pergi ke bulan sudah biasa kita dengar. Dari kalian mungkin pernah membaca dalam sebuah sejarah tentang seseorang yang pernah mengarungi bumi ini. Siapa? Yaitu Columbus. Dari peristiwa itu lalu membuat sebuah kesimpulan bahwa bumi ini bulat. Bila dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, kamu tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tentunya kekuatan yang bisa menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal. Sebatas mana akal kita bisa sampai ke situ? Di mana akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu pengetahuan dapat menciptakan alat atau peralatan yang canggih, teknologi yang canggih, yang akhirnya manusia, seseorang, kita dengan pengetahuannya dan hasil karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Sehingga dengan demikian ilmu pengetahuan itu semuanya menjadi mudah. Demikian juga di dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuyu fanshuyu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Anak-anakku sekalian, dari ayat yang kedua ini surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwasanya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, dalam suatu tempat perkumpulan, musyawarah, majelis taklim atau apapun, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anak sekalian, dari surat Al-Mujadalah ini pun juga menjelaskan keutamaan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Maka dari ayat ini, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya. Anak-anak sekalian tentu tahu bahwa orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Anak-anak bisa memperhatikan atau bisa mengamati di sekitar, di masyarakat. Orang yang berilmu bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya terhadapnya, bagaimana orang yang tidak berilmu. Artinya bahwasanya di masyarakat itu memberikan sebuah contoh bahwasanya orang yang berilmu itu lebih mulia. Lebih-lebih di hadapan Allah, orang yang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu, dan orang yang beriman lebih mulia daripada orang yang tidak beriman. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memahami kandungan makna dalam dua surat tersebut, terlebih dahulu marilah kita pelajari arti-arti mufradan atau kosakata di dalam surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah. Anak-anak bisa diperhatikan bahwa dari surat Al-Rahman ayat 33, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Ya ma'syar, wahai golongan al jinni wal insi, jin dan manusia, in istata'tum, jika kalian sanggup, an tanfudu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru, samawati wal ard, langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah, la tangfuduna, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dari surat Al-Mujadalah, arti mufradat atau kosakata kalimatnya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, yang mereka beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapanglah. Masih ada beberapa ayat yang terpotong ini. Fafsahu, setelah fafsahu
yafsakhi ya. Ada yafsakhillahu lakum. Terus wa idza qilang syuju ya. Wa idza qilang syuju. Wa idza qilang syuju, dan apabila fafsahu, mestinya setelah fafsahu yafsakhillahu, maka niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qilang syuju, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka fang syuju, berdirilah, yarfa'illahu, maka Allah akan mengangkat minkum, di antara kalian, utul ilma, waladina, ini ada waladina, dan orang-orang utul ilma yang diberi ilmu, darajat, beberapa ilmu, beberapa derajat, bima, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah Subhanahu wa taala maha teliti. Dari ayat ini, dari dua surat ini, kita bisa mengambil dari segi ilmu tajwidnya bahwa ada yang namanya al-syamsiyah atau al-qamariyah. Hukum bacaan al, ya, alif dan lam al, di semua bacaan, terutama untuk ayat ini ya, itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama al-syamsiyah, atau biasa dikatakan idgham syamsiyah. Yang kedua al-qamariyah, yang biasa atau bisa disebut dengan idhar qamariyah. Al-syamsiyah itu apa? Sesuatu lafal yang mengandung bacaan al, yang mengandung bacaan al-syamsiyah, yang apabila terdapat al ini diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Jadi sekali lagi, suatu lafal yang mengandung bacaan al, yakni al-syamsiyah, di mana setelah al ini terdapat al ini diikutin salah satu dari 4 huruf hijaiyah. Setelah al ada huruf dari 14 huruf hijaiyah ini, maka namanya al-syamsiyah. Perhatikan contoh berikut ini. Al, setelah al diikuti nun. Contoh qul a'udzu birabbin nas, maka kalimat anas alnya termasuk al-syamsiyah. Berikut al diikuti ta, alhaakumut takatsur. At-takatsur, setelah al ada ta, maka ini namanya al-syamsiyah. Lantas bagaimana cara membacanya? Al semacam ini harus diidghamkan. Artinya apa? Bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Kalau di dalam contoh anas, maka masuk atau melebur ke huruf nun. At-takatsur, alif lam ini dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf ta. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham syamsiyah. Sedangkan dalam penulisannya huruf-huruf syamsiyah selalu bertasdid bila didahului al. Jadi huruf-huruf syamsiyah tersebut diberi tasdid. Ini biasanya seperti itu kalau alnya al-syamsiyah. Yang kedua al-qamariyah, suatu lafal yang mengandung bacaan al ya. Mengandung bacaan al-qamariyah apabila terdapat al yang diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Berarti selain dari huruf hijaiyah tadi 14, maka yang 14-nya ini adalah qamariyah. Sehingga ketika ada lafal terdapat al kemudian disusul salah satu dari 14 huruf ini, maka namanya al-qamariyah. Contoh, al diikuti kaf, inna a'toina kal kautsar. Al-kautsar, al ini diikuti kaf, ini namanya al-qamariyah. Al diikuti mim, narullahil muqadah.
Al-Muqaddah ini namanya Al-Qamariyah karena setelah al ada huruf mim dari huruf-huruf hijaiyah di atas dari huruf-huruf Al-Qamariyah. Cara membaca semacam ini bisa jelas sehingga sering disebut idhar qamariyah. Jadi di dalam bacaan Al-Quran itu ada Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Sekali lagi, Al-Qamariyah itu jika setelah al ada huruf-huruf 14 alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Sekali lagi, jika setelah al ada salah satu dari huruf 14 ini maka namanya al-qamariyah. Sedangkan jika ada lafal yang setelah al ada salah satu dari huruf 14 huruf syamsiah, yakni ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dod, to, dho, lam, nun, maka lafaz tersebut termasuk kalimat yang ada al syamsiahnya. Biasanya cirinya hurufnya bertasydid karena diidghamkan yang sehingga lamnya tidak terbaca, alnya tidak terbaca, lebur dan masuk ke huruf setelahnya. Jadi inilah yang namanya al syamsiyah dan al qamariyah. Jadi kalau dalam lafaz kita bisa mengamatinya, bisa menentukannya, salah satunya dengan melihat bahwa huruf itu bertasdid maka alnya al syamsiyah, kalau tidak bertasdid maka al qamariyah. Sekali lagi, jika lafal itu didahului dengan al, kalau tidak didahului dengan al maka lafal tersebut bukan dari bagian lafal yang ada al qamariyah atau al syamsiyah. Anak-anak sekalian, itulah materi bacaan al atau materi yang mengarah ke ilmu tajwid di dalam bacaan-bacaan, terutama untuk materi ini bacaan dari surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33, di mana ayat ini menerangkan tentang pentingnya mencintai ilmu pengetahuan. Baiklah anak-anak, itu tadi untuk materi bacaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah pada surah Ar-Rahman dan Al-Mujadalah. Nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya mengenai kandungan makna dari surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.